Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, kita dengan sahabat itu ada di satu arena. Ini mirip seperti Aristoteles yang saya bahas 2 minggu yang lalu. Tahun hidupnya saya bilang tadi ini sejaman, gagasannya juga mirip. Jadi sahabat itu arena kebajikan. Jadi medan kita bersama-sama melakukan kebaikan. Jadi semakin banyak sahabat, semakin luas medan kebaikan. Harusnya begitu. Meskipun kadang-kadang ya banyak sahabat tambah repot. Banyak kenalan tambah sumpek, kan kadang-kadang juga begitu. Tapi mungkin kita salah menyikapi persahabatan itu. Harusnya persahabatan itu jadi arena kebaikan. Nanti ada penjelasan dari Konfusius bagaimana agar persahabatan itu memang benar jadi arena kebaikan. Jadi nambah sahabat ya nambah kebaikan. Nah, dalam tradisi Konfusianisme dikenal yang namanya kebajikan itu 5. Jadi tadi arena kebajikan berarti persahabatan itu bergerak di 5 bidang ini. Yang pertama ren atau cinta kasih atau kemanusiaan. Jadi dalam persahabatan ya kita mewujudkan ren. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana kita saling menyayangi, saling mencintai antar manusia. Jadi kita hidup secara manusiawi antara lain dengan memanusiakan orang lain. Menyayangi orang lain. Ini dasar hidup manusia yang punya, yaitu namanya ren. Kalau teori tentang cinta kan teman-teman mestinya wapal kan, sudah bolak-balik kita bahas cinta-cintanan. Kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ini tema-tema agung, tema-tema besar. Yang asik dan indah kalau dibahas meskipun dalam prakteknya tidak mudah. Kita sering melihat kajian-kajian, mendengar kajian-kajian tentang cinta, biasanya rame. Tapi dalam praktek kita sehari-hari kita jarang melihat praksis-praksis cinta yang agung. Nah, di hampir semua agama sebenarnya cinta itu kan jadi tema utama. Jadi medan persahabatan harusnya juga begitu. Jadi medan saling menyayangi, saling mencintai. Ya ndak harus cinta yang jenisnya eros romantik ya. Kalau saya ngomong cinta kan pikiranmu sudah bayanganmu yang romantik-romantik, yang eros. Ndak, ini jenis filia. Jadi cinta yang jenisnya persahabatan. Laki-laki dan laki-laki. Ya meskipun bukan LGBT. Yang sekarang rame lagi itu ya. Oke. Jadi yang pertama itu, persahabatan itu medan kasih sayang. Semakin banyak sahabat, semakin luas medan kasih sayangmu. Yang kedua, yi. Nah, yi ini kebenaran, keadilan, kewajiban. Kalau ini norma-norma standar dalam hidup yang harus kita penuhi. Jadi orang hidup itu ya standar minimalnya kan harusnya adil. Dan kewajiban-kewajiban pokok jangan dilupakan. Nah itu namanya yi. Baik, yang ketiga li. Li itu kesusilaan, norma, moral. Jadi kesepakatan-kesepakatan sosial. Unggah-ungguh, etika, etiket itu li. Jadi persahabatan medan kesusilaan. Yang keempat si. Si itu kebijaksanaan, kearifan. Maka sering saya bilang benar itu tidak selalu bijaksana, tidak selalu arif. Karena dua hal yang berbeda antara yi dan zi.
Banyak orang pinter, banyak orang wawasannya luas, ilmunya tinggi, tapi tidak arif, tidak bijaksana. Banyak orang yang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya yang tidak maslahat. Itu namanya tidak arif. Saya tahu ini benar, mumpung ini benar, kesempatan untuk melecehkan dia. Ini kan tidak arif. Saya tahu ini baik, mumpung ini baik, saya gunakan ini untuk mencari keuntungan. Ini namanya tidak arif. Jadi kebenaran yang digunakan semestinya, sesuai ruang dan waktunya, sesuai porsinya, itulah kebijaksanaan. Jadi, dan filsafat itu cinta kebijaksanaan. Berarti filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran. Kalau begitu apa filsafat itu boleh Pak langsung bijaksana tapi tidak benar, tidak boleh. Jadi dasarnya tetap harus kebenaran, keadilan, baru dilampaui. Makanya kalau kita Jumatan itu sering mendengar kalimat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi adil itu pas, memang benarnya begitu. Tapi kalau bisa ditambahi ihsan. Ihsan itu lebih dekat ke bijaksana tadi, pas, sesuai, cocok situasi, ruang, dan waktunya. Nah, jadi mari kita cari kebenaran dan latihan bijaksana. Berarti latihan membaca situasi sesuai dengan ruang dan waktu hidup kita. Itulah kebijaksanaan. Kalau dalam dunia tasawuf bahkan pakai istilah kearifan. Dalam bahasa Indonesia digabung arif dan bijaksana. Arif itu hubungannya dengan pengetahuan, kalau bijaksana hubungannya dengan tindakan. Nah, jadilah orang yang pinter dan bijaksana. Dan itu mungkin maksudnya begitu, sehingga kita punya istilah arif dan bijaksana. Cuma sekarang rasanya kalimat arif dan bijaksana itu kayak di dunia dongeng ya rasanya. Sulit nyari orang yang arif dan bijaksana itu. Tapi yuk ayo latihan. Kita kalau ndak begini ya gimana kita bisa hidup nyaman, menjalankan amanat Tuhan. Jadi ini arena persahabatan juga ada di sana. Arena kebenaran sekaligus arena kebijaksanaan. Mari hidup yang bijaksana dengan paradigma yang pas. Tidak lagi kebenaran yang kita manipulasi untuk kepentingan, kebenaran yang kita gunakan untuk menjatuhkan orang lain, menyusahkan orang lain, dan lain sebagainya. Baik, ya hari ini kan banyak. Bahkan di antara definisinya hoax itu kan kebenaran yang kita frame kemudian kita pakai untuk menjatuhkan orang. Itu kayak podcast-podcast yang panjang terus kita potong satu kalimat kemudian kita pakai untuk kepentingan kita. Nah ini mungkin benar orangnya memang ngomong begitu, tapi tidak bijaksana karena kita lepaskan dari konteks utuhnya. Baik, itu yang keempat. Yang kelima tentu saja sin. Sin itu dapat dipercaya. Orang yang punya integritas dalam dirinya. Jadi amanah. Kalau janji ditepati, kalau ngomong dipenuhi, itu orang yang dapat dipercaya. Jadi ini 5 kebajikan utama dalam tradisi Konfusianisme. Silahkan nanti teman-teman dicek ya. Saya punya kualitas sebesar apa dalam 5 hal itu. Saya yakin teman-teman yang hadir, yang mendengarkan 5 ini pasti punya. Yang membedakan besar kecilnya. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kemanusiaan. Pasti ada. Mungkin sangat kecil, sangat sedikit, ada yang besar. Tidak ada orang yang sama sekali tidak punya kebenaran. Pasti punya. Pasti tahu. Sedikit banyaknya tergantung. Tidak ada orang yang sama sekali tidak ngerti norma, tidak ngerti nilai, tidak ngerti baik buruk di hadapan sesama. Pasti ngerti. Hanya ada yang cuek, ada yang mau menjalankan. Kebijaksanaan juga begitu.
Orang bisa berpikir itu kadang-kadang ya sudah bisa menerapkan kebijaksanaan selevel dia. Tapi ada yang terlatih, ada yang tidak terlatih, ada yang kalah oleh kepentingannya dan lain sebagainya. Termasuk integritas diri tadi. Jadi teman-teman jangan tanya, Pak saya sudah bisa apa belum? Sudah bisa. Tinggal mau menjalankan apa tidak. Mau serius apa tidak. Kadang-kadang dalam hidup ini itu cuma problem mau serius atau tidak serius. Ngaji malam hari ini, itu nanti dapat apa, manfaatnya apa, mungkin sebagian besar tergantung serius apa tidak serius. Antara yang serius dan tidak serius mungkin capeknya sama. Bensinnya ya sama kalau sama-sama kesini naik motor. Jatah minumnya ya sama, sak gelas kecil. Kemudian apa-apa nih sama. Tapi hasil yang didapat bisa beda-beda. Kemungkinan dari niat dan kesungguhannya yang beda-beda. Apa yang kalian cari, itulah yang kalian dapat. Pak saya yo malam Kemis daripada di kos bosen, nyari rame-rame lah, seneng-seneng di masjid. Ya itu yang kalian dapat. Itu kan kalau bahasa hadisnya ilama nawa ilaihi ilama hajaro ilaihi. Sesuai dengan niatmu ingin dapat apa. Jadi kalau kalian hari ini cuma ingin nonton saya, dapatlah tontonan yang namanya saya. Jadi itu yang membedakan kesungguhan. Jadi 5 kebajikan ini saya yakin kalian punya dan ngerti. Apalagi yang sudah mahasiswa. Tinggal kesungguhanmu untuk jadi orang yang utama atau tidak. Baik, jadi ini arena kebajikan. Rumusnya sederhana. Ini kemudian dipakai juga oleh dalam tradisi Barat, humanisme. Ini namanya golden rule. Kata Konfusius, apa yang tidak kau inginkan terjadi pada dirimu, jangan engkau lakukan pada yang lain. Ini teman-teman mesti apalah ya yang sering ngaji filsafat. Golden rule ini ada di hampir semua teori tentang moral. Jadi jangan melakukan apa yang kalau itu menimpamu, kamu tidak senang. Kalau tidak suka dibohongi, jangan membohongi orang. Kalau kamu tidak suka dimaki-maki, jangan maki-maki orang. Jadi orang bermoral itu ada rumus sederhananya ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, caranya jadi orang baik gimana sih Pak? Jangan lakukan apa yang engkau tidak inginkan terjadi pada dirimu, kau lakukan pada orang lain. Oke ya, cuma ini rumus untuk orang normal ya. Ya, karena kadang-kadang ya ada kan sing ngeyel mikir itu, Pak, kalau orang jahat, Pak, kalau orang psikopat, Pak, kalau orang punya suka menyakiti dirinya, Pak, dan lain sebagainya. Ya itu pengecualian. Jadi kadang-kadang ada teori baik-baik, kamu malah menampakkan pengecualiannya. Ya dalam kebaikan apapun, teori apapun, ya selalu ada pengecualian, itu pasti. Cuma kan normal dan umumnya seperti ini. Bukan berarti terus kalau ada pengecualian teori ini salah. Teori ini tetap benar, hanya saja ada situasi-situasi khusus. Situasi khusus tidak bisa dengan teori ini. Jadi maka kalian tidak usah bingung kalau punya prinsip. Menurut saya prinsip saya benar loh Pak, tapi kok ada fenomena yang tidak cocok. Ya mungkin fenomena itu fenomena pengecualian. Jadi bukan kok prinsipmu yang salah. Jadi pinter-pinter kamu sadar tentang fenomena pengecualian ini yang tidak bisa disamakan semua. Ya, Pak, saya itu pinginnya tiap habis subuh itu belajar, Pak. Tapi saya sedang sakit sekarang, saya tidak belajar, berarti saya tidak konsisten, pengkhianat saya itu Pak misalnya. Ya tidak gitu moconya. Jadi sedang sakit itu pengecualian. Jadi sama kayak kemarin itu loh Pak, katanya ke masjid itu kan utama. Kemarin saya kok dilarang ke masjid sih Pak.
waktu pandemi kan gitu. Iya, pandemi berarti situasi pengecualian, situasi khusus. Teorinya tidak bisa digeneralkan sama begitu saja. Jadi jangan bingung kalau ada orang bantah pikiranmu pakai fakta-fakta pengecualian. Fakta pengecualian ya pemahamannya berarti khusus. Tidak seperti yang umum. Ya kayak teori ini kan. Ya, ini kalau yang membaca psikopat ya mungkin beda lagi. Orang yang suka menyakiti dirinya mungkin beda lagi. Jadi ya secara umum jangan engkau lakukan, engkau lakukan pada orang lain apa yang kamu tidak mau dilakukan pada dirimu. Pak, saya suka kok Pak kalau dikhianati itu misalnya. Jadi saya bebas dong mengkhianati orang. Tidak, teorimu teori pengecualian itu tidak bisa disamakan dengan orang lain. Wong saya itu kalau diputus malah seneng ya Pak. Jadi kan saya bebas kalau punya pacar tak putus saja bolak-balik misalnya. Nah, itu ya yang tidak normal ya kamu. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi ini rumus kebajikan tadi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik.